Ya ini penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang oleh Dewan Tanda Gelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon, ya berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri, ke Pak Fadli. Silakan Pak. Ya, saya sering bilang bahwa presiden dalam sistem kita adalah kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Pada momen-momen 17-an seperti ini, presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol, menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Itu yang tadi beliau sampaikan, sebagai negara demokrasi, kita harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan, apalagi situasinya sekarang kan lagi COVID dan sebagainya. Jadi saya kira itulah momennya sekarang bagi kita semua untuk mempersatukan bangsa kita. Gitu. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gaspolting Channel, sebuah channel yang humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita mau diskusi mereaction lah yang baru ini terjadi, membuat netizen sempat heboh karena air tuba dibalas menjadi air susu. Air tuba dibalas dengan air susu. Dengan air susu. Apa maksudnya? Tidak lain seorang Fahri Hamzah yang dikenal sebagai orang yang paling sering mengkritisi pemerintahan, khususnya pemerintahan Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, menerima bintang penghargaan. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya nggak ada masalah juga, karena beliau adalah tokoh nasional, beliau juga mantan pimpinan DPR. Oke, kita akan diskusi dengan Bang Bek, cukup kritis. Beliau adalah orang pergerakan. Beliau juga dikenal sebagai loyalisnya Jokowi. Oke, gimana? Apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya. Cuaca hari ini cerah. Cerah. Alhamdulillah. Dengan netizen gimana? Saya memperhati perkembangan dunia maya saat ini. Memang kalau bahasanya ini isu agama, isu kesukuan ini sedang ketutup nih. Nice. Gitu. Karena memang lagi viral, muncul ada sebuah tema atau gagasan besar yang sebetulnya ini sudah tidak asing, tapi yang menjadi menarik adalah tema itu dibalik. Yang tadinya air susu dibalas dengan air tuba, saat ini air tuba dibalas dengan air susu. Seperti itu. Iya. Abang kan Jokors banget lah ya. Ya, sampai saat ini. Sampai saat ini. Saya tahu lah Pak Jokowi itu punya loyalis yang luar biasa. Gimana nih Bang, seorang
Fahri Hamzah Ya. yang kerjanya kita tahu banget deh, nyinyir aja kalau kata teman-teman Iya, dia iya. ini. Ya, saya menarik ya dengan sosok Fahri Hamzah sejak awal beliau muncul, terutama pada saat dia memimpin di parlemen ya, gitu. Fahri Hamzah ini memang orang yang konsisten menurut saya, gitu. Dia orangnya fleksibel, dia bisa berkomunikasi ke mana saja. Terutama di kalangan Nahdliyin ya beliau juga bukan orang yang asing sebetulnya gitu. Kalau bagi saya Fahri Hamzah ini memang betul-betul segala ucapan beliau itu bisa dipertanggungjawabkan dan dia berani. Nah itulah yang kenapa Gus Dur pernah menyinggung bahwa kalau memang itu yakin dengan kebenaran maka tidak ada beban di dalam dirinya, tidak ada keraguan-raguan. Nah itulah seorang Fahri Hamzah Gitu ya. menurut saya. Iya, iya. Ya Fahri Hamzah lagi viral, Ya. tiba-tiba ada dua loncatan indah gitu ya. Loncatan indah kalau menurut Iya. saya sih nih. Satu, loncatan pertama ketika beliau dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Betul. itu sowan ke istana. Ada Pak Anies Mata, ada Mahfud Siddiq, ada Fahri Hamzah. Itu udah bikin netizen heboh. Terus tambah lagi Iya, iya. ketika Fadli dan Fahri Iya. terima bintang penghargaan. Ya, Orang kalau ngelihat Fadli Zon itu nggak seberapa seru karena partai beliau juga sekarang menjadi bagian dalam pemerintahan. Iya. Nah, lagi-lagi nih Fahri pada masa beliau pimpinan terakhir DPR itu kan nggak punya partai. udah di take out dari partai sebelumnya kan gitu. Sudah ditendang. Gimana Bang? Ya, sosok Fahri dan Fadli. Memang ibaratnya Upin Ipin. itu seperti Upin Ipin gitu. Dengan perawakan tubuh yang hampir sama, ya, dengan ya istilahnya gaya berpolitiknya juga sama gitu. Seolah-olah ini dia menjadi satu paket. Jadi menjadi dua sosok yang menarik ketika memang ada keduanya gitu. Tidak terpisah karena kalau terpisah ini seolah kayak pincang gitu, tidak melengkapi. Nah, dengan F2 gitu. Fahri dan Fadli, ya inilah menjadi satu kesatuan yang kuat di kalau bahasa kita itu di koalisi yang terbentuk secara personal seperti itu. Dengan mendapatkan bintang penghargaan dari Pak Jokowi, ya saya pikir ya ini sesuatu yang lumrah gitu. Karena memang negara kita butuh orang-orang yang berani dalam hal mengkritisi gitu. Jadi jangan sampai negara kita ini terlalu hanyut dengan sosok seorang Jokowi yang dianggap orang itu Jokowi adalah presiden yang memang baik ya kan, dia bisa membangun gitu. Ya itu kan karena adanya kritik. Kalau tidak kritik dia pasti akan juga terbuai ya. Dia tidak perlu berbuat apa-apa. Tapi karena ada sosok yang mengkritik, disitulah tantangannya gitu. Maka sudah sepantasnya seorang Fadli dan Fahri itu mendapat penghargaan seperti itu. Jadi kalau ungkapan si Bang Fahri itu mengatakan gini, ada saatnya kita bisa mentertawai negara. Oh iya. Nah, itu pernah kan dia ngomong kayak gitu kan? Jadi dan ini terjawab ya. Iya. Ketika dia mentertawai negara, ketika dia mengkritisi pemimpin negara, itu ya tadi air tuba menjadi air susu. Ya makanya di sini saya pernah melihat Fahri Hamzah itu berstand up komedi. Ya stand up. Itu. Okay. Bahkan dialah penggagas stand up komedi yang berada di lingkungan parlemen. Semua pejabat negara itu berhak dihina, berhak dicaci, berhak dihujat. Karena memang mereka itu dibayar oleh rakyat, gitu.
Jadi rakyat ini bebas untuk bicara apa saja. Oh gitu. Ya, secara politik rakyat juga harus punya ekspresi yang di situ negara melindungi, gitu. Ya. Mau itu bicara asal, yang kalau bicara kita sekarang ini marak hoax, gitu kan. Hoax itu ya memang bagian dari negara juga, gitu. Jadi hoax itu juga bagian dari negara. Bagian dari negara. Gitu. Tinggal bagaimana negara yang memfilter seperti itu. Iya, iya. Karena tadi kan rakyat berhak untuk mentertawai negara. Berhak. Ya, pemimpin para pejabat itu ya silakan dibully gitu kan, bahasa dia gitu. Iya. Yang menarik juga kan dia juga pernah bilang nih, kita menghadapi pemimpin kita secara feodal. Ya. Nah, jadi seakan-akan pemimpin itu yes gitu, kasih jempol gitu. Ini kebiasaan kita nih ketika kita dekat dengan ketika kita dekat dengan lingkaran pusaran pusaran kekuasaan. Betul. Ini bukan hanya di negara, di organisasi kecil aja udah dekat sama ketua, ketum, wah itu yes ketum, mantap, mantul. Itu katanya jangan jadikan pemimpin itu secara feodalistik. Iya. Itu jadi gini, sebetulnya civil society ini kan sudah dibangun pada zaman Gus Dur. Jadi ketika Gus Dur menjadi presiden, semua wartawan diundang, ya jurnalis diundang, itu bebas dia untuk membuat tulisan-tulisan gitu. Gus Dur tidak membatasi semua itu, silakan gitu. Dan sebetulnya yang mengaplikasikan apa yang dirancang oleh Gus Dur itulah Fahri Hamzah. Oh, gitu. Saya suka. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Tapi sekarang semua kok jadi repot gitu ya. Jadi negara perlu lah yang namanya oposisi itu perlu. Gitu. Sekarang emang ada oposisi? Ya untuk saat ini oposisi itu ya baru personal seorang Fahri dan Fadli. Tidak kelembagaan. Tidak kelembagaan. Maaf. Justru dari kalangan Nahdliyin sendiri, orang-orang NU yang seharusnya dia mampu menjadi seorang Gus Dur, tapi sampai saat ini justru belum ada yang muncul. Gitu ya? Ya ini sebelumnya saya minta maaf. Iya. Jadi menarik ya seorang Fahri dengan gimmick-gimmicknya gitu. Iya. Lagi nih catatan nih, Fahri itu ya dikenal dengan analog beliau. Jadi kan kalau beliau bicara memang lantang, betul. Tetapi kosakata yang dipakai itu terstruktur. Gimana menurut Bang Bek? Ya karena yang saya tahu bahwa Bung Fahri ini juga dia seorang kutub buku juga, banyak buku-buku yang dia baca gitu. Karena kan gini, setiap bacaan-bacaan itu akan menginspirasi kepada kepribadian seseorang, gitu. Nah, disinilah Fahri menunjukkan bahwa beliau ya orang yang tidak sempit dalam wawasan, gitu. Bahwa beliau adalah orang yang memang punya wawasan luas, gitu. Banyak bacaan-bacaan yang memang dia telan, gitu. Nah, disitulah membuktikan bahwa seorang Fahri dia menunjukkan ya memang apa yang diucapkan itu adalah suatu kebenaran. Setiap kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Kalau memang Fahri ini ngomong asal, pasti Fahri ini sudah dikerangkeng. Udah kekunci ya? Iya seperti itu. Iya. Oke. Keren. Iya. Nah, ini terakhir. Iya, gimana? Gimana nih menurut Bang Bek? Oke. Dengan coloring baru dia nih. Sekarang kan dia membiru. Bahasanya dia membuat gelombang. Gelora gitu. Gimana?
Apalagi isu yang ditempelin di Gelora itu kan menjadikan Indonesia menjadi kekuatan 5 besar dunia. Mimpi basah nggak sih? Gini, saya berharap selalu ada yang muncul partai-partai baru. Karena partai-partai baru ini akan memberikan warna baru. Akan mensegarkan kembali, merepres. Kalau kita tahu mungkin partai di sini sudah berkoalisi dengan pemerintah, ya kan, duduk di zona aman, sudah nyaman, ya kan, yang seharusnya dia biasa mengkritik, ya kan, dia sudah tidak lagi mengkritik, justru malah dia lebih banyak mensanjung, memuji-muji, kan seperti itu. Bahasa kita kan apa itu? Cari aman, gitu. Nah untuk yang sebelah sini, yang oposisi, ya kan, ya walaupun sebetulnya tidak ada oposisi, gitu. Katakanlah barisan sakit hati. Nggak kebagian kue. Nggak kebagian kue. Sebenarnya kita belum tahu juga kan. Itu kan seolah-olah kritikannya itu bukan kritikan, itu nyinyiran, gitu. Ya kan. Jadi tidak tidak murni, gitu. Nah kalau dengan munculnya partai baru dengan gagasan baru, dia punya konsep, ya kan, dia mau kemana, gitu, negara ini mau dibawa kemana. Nah disitulah partai baru menjadi warna baru. Ya mudah-mudahan Bung Fahri beserta Bang Anies, ya kan, dia mampu menggerakkan roda organisasinya melalui Partai Gelora. Ya inilah menjadi cita-cita bangsa kita bersama. Amin, insyaallah. Amin. Ya, jadi intinya kali ini ya namanya kalimat lama yang sering disampaikan bahwa di dalam politik itu apa? Tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan sejati. Ya. Kalau pakai kalimat ini, closing nih ya. Iya. Apakah Jokowi memberikan bintang ini untuk memasker mulutnya seorang? Saya pikir tidak semudah itu, bahwa seorang pimpinan negara, gitu, memberikan suatu penghargaan kepada seseorang atas nama negara. Itu pasti sudah ada pertimbangan tertentu. Karena yang diinginkan negara kita, NKRI, butuh sosok seperti Fahri Hamzah. Orang yang berani mengkritik tapi membangun. Seperti itu. Ada pesan buat Bang Fahri? Oh ya. Saya atas nama pribadi Nur Sola, biasa dipanggil Bang Bek. Saya sudah mengidolakan Bung Fahri ini sejak beliau menjadi pimpinan DPR. Apalagi pada saat kasus terjadinya pro kontra KPK, gitu. Di sini saya salah satu orang yang mendukung dengan statement Bung Fahri. Terima kasih. Oke, sahabat Gaspolting, kita semakin paham bahwa negara butuh dikritisi. Betul. Negara butuh ditertawai, tetapi jangan tertawa terus. Karena negara itu juga harus diurus. Diurus oleh orang-orang yang memang memiliki amanah, diurus oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dengan baik. Kita bangun bangsa ini dengan semangat kemerdekaan, jadikan Indonesia menjadi panggung bersama. Kita jadikan Indonesia menjadi rumah kita, rumah yang besar. Jadikan diri kita menjadi karpet bangsa, karpet yang siap diinjak, karpet yang bisa untuk kita duduk sama rendah, tinggi, berdiri sama tinggi. Kita bergotong royong, kita bangun bangsa ini menjadi kekuatan 5 besar dunia. Ikuti terus Gaspolting dengan diskusi yang lainnya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat.